Shalom anak-anak, apa kabar kalian? Tetap luar biasa ya, dan tetap harus semangat sekalipun kalian masih belajar di rumah. Kembali lagi bersama saya di pelajaran matematika. Kita tetap masuk dalam tema statistika. Kalau kita review di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah saya ajari tentang mean atau rata-rata. Kemudian pertemuan sesudahnya adalah tentang modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Dan hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang median. Median itu artinya adalah nilai tengah. Oke, Renard tetap semangat di tengah pandemi COVID-19 ini, dan materi yang saya sharingkan kepada kalian ini semoga bisa bermanfaat buat kalian selama kalian belajar di rumah. Ya, kita doakan semoga pandemi virus corona ini COVID-19 ini cepat berakhir ya. Oke, kita akan langsung masuk dalam materi median. Median ini artinya adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Ya, jadi datanya harus diurutkan terlebih dahulu, baru kita bisa tahu nilai tengah-tengahnya itu berapa. Di sini saya akan menampilkan seperti biasa dua jenis data, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Untuk data tunggal nanti saya punya dua contoh, dan data berkelompok, data tunggal saya punya 3 contoh, dan data berkelompok ada 1 contoh. Kita masuk dalam data tunggal contoh yang pertama. Ada sekelompok datum seperti ini, kalian disuruh menentukan yang manakah mediannya. Langkah pertama adalah kita urutkan dulu ya. Urutkan berarti selalu dari angka paling kecil. Supaya gampang, biasanya setelah saya ketemu angka paling kecil di sini adalah angka 4, ini saya coret dulu supaya saya nggak tulis lagi 2 kali ya. Atau kita jadi tahu mana angka yang sudah ditulis dan mana yang belum. Setelah itu 5. Kemudian ini ada 6 ya. Kemudian 8 ini 2 kali. Nah, ini saya masukin tulisannya. Kemudian angka 10, terus 11 dan 13 ya. 11 dan 13. Nah, kalau begini jadi aman. Jadi kita mengerti semua data yang sudah ditulis itu sudah terurutkan. Kemudian angka berikutnya adalah kita hitung ada berapa jumlah datum yang ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, kalau ada 8 bilangan, tengah-tengahnya itu berarti ada 2 angka. Jadi seperti ini. Untuk median, kalau datanya genap, jadi mesti mediannya ada 2 median. Tapi kalau datanya ganjil, itu mesti ada 1 median. Ya, coba aja. Kalau ini ada 8 data, kita ambil. Pertama dibagi 2 dulu, 8 dibagi 2 adalah 4. Kita hitung mulai dari depan, datum keempat itu angka berapa? Ini 1, 2, 3, 4, yaitu angka 8. Nah, di sini. Kenapa sih harus ada 2 bilangan? Karena median itu harus membagi 2 data kanan dan kiri sama banyak. Kalau misalkan ini kita ambil cuma 1 angka sebagai nilai tengah, ini anggap sebagai pembatas, artinya angka di sebelah kanan angka 8 dan angka di sebelah kiri angka 8 ini jumlahnya harus sama. Sekarang kita hitung, di sebelah kiri angka 8 ada 3 angka, di sebelah kanan angka 8 ada 4 angka, artinya jumlah datanya tidak sama. Nah, itulah sebabnya maka kalau data genap jumlah mediannya mediannya itu ada 2 data. Tadi pertama-tama 8 data, 8-nya kita langsung bagi 2 ya. Jadi 8 data dibagi 2 sama dengan 4. Jadi mediannya adalah data keempat dan data kelima. Ini bukan mediannya ya, tapi data keempat dan kelima. Ini data keempat, ini data kelima. Karena itu mediannya harus kita jumlah di rata-rata ya. Jadinya 8 ditambah 8 dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Seperti itu. Nah, ini sekarang yang contoh kedua. Nah, ini sangat saja supaya kita bisa bedakan yang satu yang apa? Satu data tunggal, satu data satu data yang jumlahnya
ganjil, satu data yang jumlahnya benar. Yuk kita urutkan mulai dari angka paling kecil. Sini berarti 4, 5, saya pakai itu ya warna lain supaya kelihatan bedanya. 4 terus 5 ya, urutin di sini 4, 5, terus 6, terus ada angka 8, 10-nya 2 kali, kemudian 11, 12, dan 15. Kita hitung sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 data. Nah ini berarti yang data ganjil. Sini keterangannya kalau data ganjil mediannya ada 1 ya, berarti terus urutan di sini 9 tadi ya, 9. Biasanya kalau datanya ganjil ini kan kalau dibagi 2 pasti nggak bisa, jadi ini biasanya saya tambahin 1. 9 tambah 1 dibagi 2 berarti 10 bagi 2, berarti mediannya adalah data kelima. Kita hitung dari depan, 1, 2, 3, 4, 5 ini. Kita cek ya apakah benar jikalau 10 ini adalah satu-satunya median di data ganjil ini, berarti dia harus sebagai pembatas sehingga semua angka di sebelah kanan dia dan di sebelah kirinya itu jumlahnya sama. Ini ada 4 angka, yang sebelah kanannya juga ada 4 angka. Jadi seperti itu bedanya ya. Oke, karena ini sudah ketahuan cuma 1 angka, berarti median di data nomor 2 adalah 10. Udah, seperti itu aja. Dan semoga mudah dipahami. Ini untuk data tunggal. Kemudian saya punya contoh yang ketiga, data tunggal yang bentuknya tabel. Ini X itu adalah nilai ya, ada 5, 10, 15, 20, dan 25, kemudian frekuensinya 1, 4, 5, 10, dan 5. Jadi untuk nilai 5 frekuensinya ada 1, nilai 10 frekuensinya ada 4, dan seterusnya sampai 25. Nah ini caranya adalah kita jumlahkan dulu frekuensinya, berarti 1 tambah 4 tambah 5 tambah 10 tambah 5, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 5, 10, 10 tambah 10, 20, 20 tambah 5, 25. Nah, berarti kalau 25 ini adalah data ganjil. Tadi di sebelumnya saya sudah sampaikan kalau data ganjil berarti mediannya 1 ya. Nah, berarti cara mencari mediannya adalah ini selalu ditambahkan 1 ya. Supaya apa? Supaya bisa dibagi 2. Karena 25 dibagi 2 itu pasti hasilnya nanti desimal. 25 tambah 1 jadi 26, dibagi 2 jadi 13. Berarti kita harus hitung dari depan ini datum ke-13 itu ada di X yang mana. Nah caranya kita tambahkan satu-satu, manual aja sebetulnya. Jadi gini, ini nilai 5 frekuensinya 1, berarti 5 cuma 1 ya. Nilainya 10 frekuensinya ada 4, berarti 10, 10, 10, 10 dan seterusnya. Ini sudah berurutan. Nah berarti kalau kita mau nentuin data ke-13 itu ada di mana, kita tinggal hitung aja dari sini. Kan 1 ya, di sini berarti adalah data kedua 3, 4, 5, karena 1 tambah 4 adalah 5. Jadi saya tulis seperti ini, tinggal tambah aja ya 1 tambah 4. Kemudian di sini adalah berarti 5 tambah 5, 10. Berarti di sebelah sini adalah data ke-6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Kemudian ini tinggal ditambah 10 yang ini ya, 10 tambah 10, 20. Berarti di sebelah sini adalah data ke-11 sampai 20. Dan yang terakhir ini adalah 25. Di sini data ke-21 sampai 25. Sudah. Tadi yang kita cari adalah median, yaitu di data ke-13. Kita lihat di sini. Ini 1, ini 5, ini 10. 13 yang pasti nggak di sini ya. Nah, di sini 20. Berarti di sini mulai dari 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Artinya data ke-13 ada di sini. Gitu ya. Nah, data ke-13 itu berarti nilainya adalah 20. Begitu, sehingga median pada soal nomor 3 itu adalah 20. Seperti itu. Yaitu datum ke-13. Jadi yang pertama tadi adalah hitung dulu frekuensinya, kemudian kita tentukan tengah-tengahnya itu datum keberapa. Setelah ketemu, kita hitung satu per satu 13 itu berarti di mana. Kalau di sini nggak mungkin karena ini cuma sampai datum ke-10. Di sebelah sini datumnya sampai 20, artinya 11 sampai 20 ada di sini semua. Berarti 13 masuk di sini ya. Sehingga mediannya adalah 20. 20 nya berarti 20 dari sini bukan 20.
ya, seperti itu. Yuk kita masuk dalam data berkelompok. Nah, ini saya sudah jelaskan ya bedanya data tunggal dan data berkelompok. Kalau data berkelompok itu selalu bentuknya adalah seperti ini, rentangan-rentangan. Jadi yang frekuensinya 8 ini tersebar dari angka 30 sampai 34. Entah itu 30, itu frekuensinya 1, 32 frekuensinya 1, dan seterusnya. Pokoknya dari rentang 30 sampai 34 itu frekuensinya dari 8 sampai yang bawah ini. Ya. Seperti yang tadi di soal nomor 3, kalau data tabel ini berarti kita jumlahkan dulu. Nanti selanjutnya saya akan tuliskan rumusnya ya. 8 tambah 10 tambah 13 tambah 17 tambah 14 ditambah 11 ditambah 7. Ini nanti silakan ditotal sendiri. Perhitungan saya adalah 80. Gitu ya. Nah, kemudian saya tulis dulu rumusnya di sini ya. Rumus median itu adalah PB ditambah setengah N dikurangi FK per F kemudian untuk kurung dikali P. Nah, ini di pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan tentang TB ya. TB mungkin kalian masih ingat. Kemudian P itu juga kalian mungkin masih ingat ya harusnya. TB itu adalah tepi bawah. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. TB itu adalah tepi bawah, dilihat dari frekuensi. Kita lihat di sini, kalau di modus kemarin frekuensinya dilihat frekuensi yang paling banyak, yaitu 17. Tapi kalau di median tidak seperti itu. Nah, karena ini median adalah nilai tengah, jadi kita harus lihat dari 80 datum yang ada, itu tengah-tengahnya ada di datum keberapa. 80 itu adalah genap ya berarti ya. Karena 80 genap berarti mediannya ada 2. Kita langsung tulis aja di sebelah sini. Saya sebelah sini nanti dihapus lagi. 80 dibagi 2 itu berarti adalah 40. Karena ini datanya genap, berarti mediannya adalah data ke-40 dan data ke-41. Jadi kita harus hitung dari atas. Seperti yang tadi di contoh soal nomor 3, ini kita hitung aja. Ini adalah data ke-1 sampai 8. Yang bawahnya adalah, langsung tambahin aja ya, 8 tambah 10, 18. Berarti di sebelah sini adalah data ke-9 sampai 18. Kemudian ini kita tambahkan 18 tambah 13 adalah 31. Berarti di sebelah sini adalah data ke-19 sampai 31. Kemudian 31 ditambahkan dengan 17 yaitu 48. Ya, tadi mediannya adalah data ke-40 sampai 41. Di sini adalah data ke-32 sampai 48. Artinya 40, 41 masuk di sini ya. Jadi ini kita kasih tanda dulu. Kebetulan frekuensinya kok yang paling besar ya, tapi nanti di soal latihan belum tentu seperti itu. Ini hanya kebetulan aja. Caranya seperti yang tadi saya sudah ajarkan pada kalian. Jadi ya, frekuensi kelas mediannya adalah 17. Nah, ini berarti 17 ini adalah frekuensi kelas median. Ya, caranya seperti tadi. Kemudian kita sekarang tentukan TB, tepi bawah. Karena tadi frekuensi kelas median ini sudah ketemu 17, berarti kita sekarang sudah tahu rentangnya yaitu antara dari 45 sampai 49, bukan antara ya, dari 45 sampai 49. Berarti TB-nya adalah, masih ingat yang kemarin? 45 dikurangi 0,5 atau 0,05? 0,5 ya, dikurangi 0,5. Dikurangi dengan 0,05 itu jikalau data yang ada di sini itu satu angka di belakang koma. Jadi menurut aturannya seperti itu. Kalau di sini kan tidak ada tempat desimal ya, 0 angka di belakang koma, sehingga dikurangkannya oleh 0,5. 45 dikurangi 0,5 adalah 44,5 ya. TB-nya sudah ketemu. Kemudian ini setengah kali N. N itu apa? N itu adalah ini. Ya, banyaknya datum ada berapa. Kemudian frekuensi kumulatifnya juga belum
Ini frekuensi kumulatif itu seperti ini. Tadi frekuensi median sudah ketemu yaitu 17. Frekuensi kumulatif adalah total jumlah frekuensi sebelum frekuensi median. Berarti 8 tambah 10 tambah 13. Ya, saya kasih tanda di sini. Berarti frekuensi kumulatifnya adalah 8 ditambah 10 ditambah 13, yaitu 31. Angkanya pasti sama dengan ini. Itu adalah frekuensi kumulatif. Kemudian P adalah panjang kelas. Caranya juga sudah pernah saya ajarkan pada kalian. Kita ambil aja salah satu rentang angka ya, paling gampang ya, paling depan 30 sampai 34. Itu ada berapa angka? Berarti di sini kan 30, 31, 32, 33, 34. Ada berapa angka tuh? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti P-nya adalah 5. Datanya sudah ada semua. Kita masukkan lagi ke dalam rumusnya. Kita punya space yang cukup besar. Ini pas cukup semua. Saya terbiasa untuk selalu menuliskan rumus. Kenapa? Karena rumus matematika itu sering banget kebanyakan dan kita jadi susah menghafal. Jadi cara menghafal dengan mudah adalah selalu tuliskan dulu rumusnya sebelum kalian mengerjakan memasukkan angkanya. Ya, itu mempermudah kita untuk menghafal rumus. TB tepi bawah yaitu 44,5. Kemudian di sini adalah setengah N, berarti N-nya 80 ya, setengah kali 80. Frekuensi kumulatif tadi kita sudah tahu 31. Frekuensi mediannya adalah 17. Dan panjang kelasnya adalah 5. Ya, lanjut. Berarti 44,5 tambah, ini bisa dicoret ya. Jadi 40 kurang 31 adalah 9. Berarti ini 9/17 dikali 5. Ini langkah pengerjaannya bisa aja kamu bagi 9 dulu dibagi 17 kemudian dikali 5. Tapi nanti hasilnya akan terlalu banyak desimalnya ya. Jadi lebih gampang kita kalikan dulu. Karena 5 dan 17 ini kan nggak bisa dicoret. Jadi 9 dikali 5 dulu aja. Berarti 44,5 ditambah 45/17. Nah, berarti 44,5 ditambah 45 dibagi 17 itu dibulatkan dua angka di belakang koma, yaitu 2,65. Sehingga jawabannya adalah tidak bawah ya. Sehingga jawabannya adalah 47,15. Gitu, nanti seperti biasa kalian silakan catat dulu karena ini untuk kalian mencicil, menabung pelajaran di kelas 12. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mengerti. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semakin pintar di dalam Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.